kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perencanaan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi penjualan tunai, perencanaan program audit untuk transaksi retur penjualan, dan substantif piutang dagang. Sebelumnya, ini nama dari kelompok 2. Baik, perkenalkan, nama saya Imade Dayan Umbara Putra, NPM 18331211084, akan membacakan materi yang pertama. Perencanaan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi penjualan tunai. Penjualan tunai secara umum sama dengan penjualan kredit, hanya beda di orientasi kredit, adanya plafon dan trim, serta adanya penagihan. 1. Keberadaan. 2. Kelengkapan. 3. Penilaian atau alokasi. Perencanaan program audit untuk pengujian pengendalian atas transaksi penjualan tunai dilaksanakan melalui 5 tahap berikut ini. 1. Pemahaman atas sistem informasi akuntansi untuk pelaksanaan transaksi penjualan tunai. 2. Penentuan kemungkinan salah saji potensial dalam setiap tahap pelaksanaan transaksi penjualan tunai. 3. Penentuan aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah salah saji potensial dalam setiap tahap pelaksanaan transaksi penjualan tunai. 4. Penentuan prosedur audit untuk mendeteksi efektivitas aktivitas pengendalian. 5. Penyusunan program audit untuk pengujian pengendalian atas transaksi penjualan tunai. 2. Perencanaan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi retur penjualan. Fungsi terkait. Nama fungsi. 1. Fungsi penjualan. 2. Fungsi penyimpanan barang. 3. Fungsi pengiriman barang. 4. Fungsi penagihan. 5. Fungsi pencatat piutang. 6. Fungsi akuntansi biaya. 7. Fungsi akuntansi umum. 8. Fungsi penerimaan barang. Unit organisasi pemegang fungsi: bagian order, bagian gudang, bagian pengiriman, bagian penagihan, bagian piutang, bagian akuntansi biaya, bagian akuntansi umum, bagian penerimaan barang, dokumen. 3. Program audit untuk pengujian pengendalian transaksi penjualan tunai. Penjualan tunai secara umum sama dengan penjualan kredit, hanya beda orientasi kredit, adanya plafon dan trim, serta adanya penagihan. 1. Keberadaan. 2. Kelengkapan. 3. Penilaian atau alokasi. Perencanaan program audit untuk pengujian dan pengendalian atas transaksi penjualan tunai dilaksanakan melalui 5 tahap berikut ini. 1. Pemahaman atas sistem informasi akuntansi untuk pelaksanaan transaksi penjualan tunai. 2. Penentuan kemungkinan salah saji potensial dalam setiap tahap pelaksanaan transaksi penjualan tunai. 3. Penentuan aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah salah saji potensial dalam setiap tahap pelaksanaan transaksi penjualan tunai. 4. Penentuan prosedur audit untuk mendeteksi efektivitas aktivitas pengendalian. 5. Penyusunan program audit untuk pengujian pengendalian atas transaksi penjualan tunai. Pengujian substantif piutang dagang. Piutang dagang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa dapat diterima dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Piutang umumnya disajikan di neraca dalam 2 kelompok, piutang usaha dan piutang non-usaha. Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa
dalam kegiatan normal perusahaan. Piutang non usaha timbul dari transaksi selain penjualan barang dan jasa kepada pihak luar, seperti misalnya piutang kepada karyawan, piutang penjualan saham, piutang klaim asuransi, piutang pengembalian pajak, piutang dividen dan bunga. Pengujian substantif merupakan prosedur-prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi kesalahan salah saji material dalam nilai rupiah yang mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan. Maka auditor harus menghimpun semua bukti yang cukup untuk memperoleh dasar yang memadai untuk menyatakan pendapatan atas laporan keuangan perusahaan yang diaudit. Pengujian substantif menyediakan bukti mengenai kewajaran setiap aserasi laporan keuangan yang signifikan. Tujuan pengujian substantif terhadap piutang dagang. Tujuan pengujian substantif terhadap piutang usaha adalah 1. Memperoleh keyakinan tentang kendala catatan akuntansi yang bersangkutan dengan piutang usaha. 2. Membuktikan keberadaan piutang usaha yang keterjadian transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha yang dicantumkan di neraca. 3. Membuktikan perlengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo piutang usaha yang disajikan klien atas piutang yang dicantumkan di neraca. 4. Membuktikan kewajaran penilaian piutang usaha yang dicantumkan di neraca. 5. Membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan piutang usaha di neraca. Prosedur analitik. Pada tahap awal pengujian substantif terhadap piutang usaha, pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menentukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Untuk itu, auditor melakukan perhitungan berbagai rasio berikut ini. 1. Tingkat perputaran piutang usaha sama dengan pendapatan penjualan bersih ditambah delta piutang saldo. 2. Rasio piutang usaha dengan aktiva lancar sama dengan saldo piutang usaha ditambah aktiva lancar. 3. Rate of return on net sales sama dengan laba bersih ditambah pendapatan penjualan bersih. 4. Rasio kerugian piutang usaha dengan pendapatan penjualan bersih sama dengan kerugian piutang usaha ditambah pendapatan penjualan. 5. Rasio kerugian piutang usaha dengan piutang usaha yang sesungguhnya tidak tertagih sama dengan kerugian piutang usaha ditambah piutang yang usaha sesungguhnya tidak tertagih. Rasio yang telah dihitung tersebut kemudian dibandingkan dengan harapan dan membantu auditor untuk mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang tidak bisa perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak atau salah saji. Prosedur audit terhadap transaksi rinci. Keanalan saldo piutang usaha sangat ditentukan oleh keterjadian transaksi berikut ini yang didebit dan dikredit ke dalam akun piutang usaha. 1. Transaksi penjualan kredit. 2. Transaksi retur penjualan. 3. Transaksi penghapusan piutang usaha. 4. Transaksi penerimaan kas dari piutang usaha. Keanalan saldo akun piutang usaha ditentukan pula oleh ketepatan pisah batas yang digunakan untuk mencatat berbagai transaksi tersebut. Auditor melakukan pengujian substansif terhadap transaksi rincian yang mendebit dan mengkredit akun piutang usaha dan pengujian pisah batas yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut. Selanjutnya, pengujian terhadap saldo akun rinci. Tujuan pengujian saldo akun piutang usaha rinci adalah untuk memverifikasi yang pertama, keberadaan atau keterjadian, kedua, kelengkapan, 3, hak kepemilikan, 4, penilaian.
Keberadaan kelengkapan hak kepemilikan atau piutang usaha yang dicantumkan di neraca dibuktikan oleh auditor dengan mengirimkan surat konfirmasi kepada debitur. Ada 3 tahap yang harus ditempuh oleh auditor dalam mengirimkan surat konfirmasi kepada debitur. 1. Temukan metode, saat dan luas konfirmasi yang akan dilaksanakan. 2. Pilih debitur yang akan dikirimi surat konfirmasi. 3. Kirimkan surat konfirmasi. Prosedur tersebut ditempuh oleh auditor dengan tujuan untuk membuktikan keberadaan debitur perusahaan pada tanggal neraca dan memiliki hutang pada tanggal tersebut kepada klien sebesar yang dicatat oleh klien. Penyajian dan pengungkapan akun dalam laporan keuangan. 1. Prosedur audit terhadap penyajian dan pengungkapan piutang usaha. 2. Periksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. 3. Periksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok piutang usaha dan piutang non-usaha. 4. Tentukan kecukupan pengungkapan dan akuntansi untuk transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa, piutang yang digadaikan, piutang yang telah dianjakan ke perusahaan, anjakan piutang. Sekian, terima kasih.